Sehari jelang pemberlakuan aturan larangan mudik, terminal terpadu Pulau Gebang dipadati penumpang bus yang akan mudik ke kampung halaman. Kepadatan pemudik juga terpantau di Terminal Polri Pelawat Kota Tangerang, Banten. Sehari menjelang larangan mudik, beginilah kondisi di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Ruang tunggu terminal dipadati oleh pemudik tujuan Jawa Tengah, Jawa Timur, serta Sumatera. Jumlah penumpang ini mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan sehari sebelumnya. Terdata hingga Kamis siang sebanyak 730 penumpang telah diberangkatkan melalui Terminal Pulau Gebang dan diperkirakan akan meningkat hingga petang ini. Penumpang mengaku sengaja mudik pada hari ini sebelum larangan mudik tersebut resmi diberlakukan. Sengaja jalan sekarang ya? Boleh tahu alasannya kenapa Mbak mudik ya baru sekarang? Ya itu udah di sini nggak ada kerjaan Lagi diliburin apa? Iya, lagi diliburin. Lagi diliburin. Sampai tanggal 22 Mei. Belum dikasih tahu nanti penumpang. Rencananya di Wonogiri berapa lama Mbak nanti? Sampai dapat panggilan lagi dari kerjaan. Kepadatan pemudik juga terpantau di Terminal Polri Pelawat Kota Tangerang, Banten siang tadi. Peningkatan pemudik telah terjadi 2 hari belakangan. Sejak Rabu kemarin hingga Kamis siang ini telah diberangkatkan 127 armada bus dan mengangkut 982 pemudik yang didominasi tujuan sejumlah daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Rencana sampai kapan mau di kampung ini? Ya mungkin kemungkinan habis virus inilah. Berarti lama nggak di kampung? Lama. Tahu ada himbauan pemerintah untuk tidak melakukan mudik? Kalau himbauan sih udah tahu. Cuma kan ada kelonggaran sampai besok katanya ya. Jadi sekarang diusahain pulang dulu gitu. Katanya kan kalau dari pemerintah kan mulai dari besok. Peningkatan jumlah pemudik di tengah pandemi COVID-19 ini dimanfaatkan pengusaha otobus dengan menaikkan harga tiket perjalanan hingga 50% jika dibandingkan harga normalnya. Dari Jakarta dan Tangerang, Banten, tim TV One mengabarkan. Satu hari jelang larangan mudik, penumpang bus antar kota di Terminal Kampung Rambutan masih ramai. Beginilah suasana di Terminal Bus Antar Kota Kampung Rambutan, Jakarta Timur. H-1 pemberlakuan kebijakan pemerintah pusat mengenai larangan mudik masih terlihat sejumlah penumpang. Hingga jam 1 siang tadi tercatat ada 800 lebih penumpang yang melakukan perjalanan dengan bus antar kota. Sehari menjelang pemberlakuan larangan mudik, banyak warga yang nekat untuk mudik ke kampung halaman. Lalu bagaimana pantauan di Terminal Kampung Rambutan dan juga exit tol Cikarang Utama? Kami akan ajak Anda bergabung dan rekan-rekan kami, ada Hijul Akbar dan juga Yasin Idris. Kita ke Hijul terlebih dahulu. Selamat sore Hijul, bagaimana pantauan Anda pergerakan penumpang di Kampung Rambutan? Selamat sore Ken, Andro dan juga pemirsa. Menjelang 1 hari larangan mudik pada saat bulan suci Ramadan dan juga Idul Fitri 1441 Hijriah, pantauan kami di Terminal Bus Kampung Rambutan di Terminal Antar Kota terlihat masih banyak penumpang atau calon penumpang yang akan melakukan perjalanan antar kota. Bahkan pada jam 1 siang tadi kami mendapatkan data sudah lebih dari 800 calon penumpang yang akan melakukan perjalanan antar kota. Dan untuk mengetahui seberapa banyak untuk saat ini update-nya, kami sudah bersama dengan Koordinator Regu Terminal Kampung Rambutan di sini dengan Bapak Jumali. Selamat sore Pak. Selamat sore. Ini untuk saat ini Pak, berapa jumlah calon penumpang yang akan melakukan perjalanan sore hari ini? Untuk hari ini, untuk penumpang yang melakukan perjalanan keluar kota hari ini dibandingkan hari kemarin memang ada peningkatan. Ya peningkatan itu berkisar sekitar 20% dari hari kemarin.
20%. Hingga saat ini ada berapa Pak jumlah tepatnya? Penumpang hari ini sampai dari jam 6 pagi sampai jam 16.00 untuk bis berangkat ada 78 bis dengan penumpang 1.311 orang. 1.000 orang Pak ya. Untuk tujuan ini paling banyak kemana Pak? Untuk sampai saat ini tujuan yang dominan masih wilayah Jawa Barat, yaitu Tasik, Banjar, dan Sidareja, dan Karangpucung. Dan kemudian ini untuk operasional dari para PO nih, para perusahaan otobis ini apakah memang semuanya masih beroperasi atau memang sudah ada beberapa yang sudah menghentikan operasinya hingga saat ini? Sampai saat ini untuk semua trayek dan semua PO masih beroperasi, namun demikian untuk jumlahnya memang sudah agak turun semenjak adanya COVID-19 ini. Baik, lalu ini untuk operasional hari ini Pak, ini akan berjalan hingga malam atau nanti akan dibatasi dari pihak Disub sendiri? Untuk operasional di Kijang, di Terminal Kampung Rambutan, batas operasional nanti jam 18.00 dan kita buka lagi kembali besok jam 6 pagi. Jadi batas waktunya sampai sore jam 18.00. Nah besok ini kan sudah mulai berlaku larangan untuk mudik, itu bagaimana Pak? Sampai saat ini kita belum menerima keputusan itu, namun demikian nanti kalau keputusan itu sudah kita terima, kita akan jalankan sesuai aturannya. Baik, terima kasih Pak Jumalia. Itu tadi keterangan dari pengelola dari Terminal Kampung Rambutan. Kami kembalikan ke studio. Baik, Ijul Akbar melaporkan langsung dari Terminal Kampung Rambutan. Lalu bagaimana suasana di Cikarang Utama? Sudah ada rekan kami di sana? Yasin Idris. Yasin. Ya, Andrew, saya tidak bisa mendengar terlalu jelas, namun yang dapat saya informasikan saat ini, informasi terakhir yang kami terima dari pihak Jasa Marga untuk rencana penutupan akses jalan di Tol Layang Jakarta Cikampek ini akan diberlakukan pada pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti. Namun dapat dikatakan hal ini masih melalui satu tahap lagi, di mana saat ini prosesnya adalah Jasa Marga sedang melaporkan permintaan dari Korlantas Polri untuk menutup akses jalan tol layang ini kepada Kementerian PUPR selaku pihak yang berwenang untuk nantinya melakukan penutupan terhadap akses di jalan tol layang Jakarta Cikampek ini. Apabila nantinya semua ini sudah disetujui dan Kementerian dari PUPR pun akan siap untuk menutup, maka pada pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti masyarakat tidak dapat lagi menggunakan jalan tol layang Jakarta Cikampek ini, sehingga masih ada jalur di bawahnya untuk nantinya digunakan oleh masyarakat. Nah, yang perlu ditegaskan bahwa peraturan ini bukanlah penutupan akses jalan secara keseluruhan, namun hanya pembatasan kendaraan yang nantinya akan melintas, di mana nantinya apabila jalur bawah ini sudah disediakan dan sudah masih dapat dilintasi, akan dilakukan checkpoint pada kilometer 31 yang terdapat di salah satu rest area, di mana checkpoint itu nanti akan bertugas untuk memantau dan juga mengecek siapakah isi penumpang dari kendaraan yang melintas. Jika isinya adalah penumpang, maka dia nanti akan diminta untuk putar kembali, artinya tidak diizinkan untuk keluar dari area Jabodetabek ini. Namun demikian, jika kendaraan itu adalah kendaraan-kendaraan yang membawa logistik, kemudian kendaraan transportasi untuk kepentingan dapat dikatakan bahan bakar minyak, maka dia tetap dibolehkan untuk melintasi di area jalan tol Jakarta Cikampek ini, namun lewat jalur bawah ini sendiri. Nah, seperti yang diketahui juga bahwa informasinya hal sanksi akan diberikan pada tanggal 7 Mei mendatang, sementara besok hanya akan diberlakukan sekaligus sosialisasi sampai dengan 7 Mei mendatang, barulah akan diberikan sanksi tegasnya. Andro, kembali ke studio. Terima kasih Yasin Idris informasinya dari Cikarang Utama. Sebelumnya ada Ijul Akbar dari Terminal Kampung Rambutan. Pemirsa, penularan virus COVID-19 di tanah air masih terus terjadi. Hingga hari ini 23 April 2020 terdapat penambahan 357 kasus positif. Informasi selengkapnya untuk Anda di Kabar Petang usai jeda.